Hai, selamat sore. Saya Kris Damayanti, pasti sudah kenal semuanya. Saya seorang pasca stroke, lumpuh tubuh kanan. Jadi tangan saya nggak bisa dipakai. Saya pakai kursi roda walaupun saya tetap bisa berjalan dan saya tetap bekerja. Kali ini saya hanya bercerita tentang seseorang yang luar biasa. Dia adalah Pak Beta. Pak Beta itu seorang pasca stroke juga, kira-kira baru bulan Agustus tahun 2020 lalu. Suatu saat istrinya Pak Beta adalah namanya Mbak Grace mencari saya. Mungkin beliau tidak mencari saya bukan orang terkenal, tapi mungkin beliau mencari seseorang pasca stroke yang mungkin bisa saling mendukung. Jadi beliau googling dan nama saya paling atas karena saya kan narsis, penulis tentang stroke apapun. Jadi pasti biasanya kalau cari tentang stroke pasti nama saya paling atas. Nah, ceritanya beliau Mbak Kris ini inbox saya, Facebook kalau nggak salah, Facebook atau IG saya lupa. Terus beliau cerita dan saya tanggapi pada saat itu juga, mungkin sehari-hari itu juga saya lupa. Lalu kita ngobrol dan keadaannya bagaimana dengan suaminya Pak Beta itu, dan akhirnya kami saya mengajak mereka masuk ke komunitas KDS pasca stroke gitu ya. Terus kita ngobrol, kita saling bercerita, saling mendukung di grup itu. Dan kemarin kan saya dengan teman-teman pasca stroke 4 orang lumpuh tubuh separuh. Jadi kita 4 orang itu bertangan satu. Jadi kita ke Bandung, yang nyetir adalah Mas Barli, beliau juga lumpuh kiri. Saya lumpuh kanan, Edwin lumpuh kanan, satu lagi si Stephen lumpuh kiri. Jadi kita sama-sama ke Bandung untuk apa? Untuk bertemu dengan Pak Beta dan Mbak Grace. Oke. Di Bandung, di daerah Dago, kami berkumpul di rumahnya, di rumah mereka dengan bapak ibunya, dengan anak-anaknya. Kita makan bareng, ngobrol bareng, cerita bareng, dan kami saling mendukung. Dan ternyata Pak Beta tuh luar biasa. Artinya beliau memang susah bicara. Dalam 1 tahun ini beliau terapi fisik, terapi bicara, tapi fisiknya oke, jalannya oke, terapinya berhasil, tapi bicaranya memang agak susah. Dan itu membuat saya ketawa, bukan mengeledek atau mengejek. Saya melihat diri saya sendiri ketika 11 tahun lalu. Saya bicara tuh, kayak alien. Kata anak saya bilang, "Mama, kayak alien." Karena memang saya nggak bisa bicara. Dari mulai A, B, C, waktu itu di Amerika, kena stroke di Amerika, saya diajarkan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, sampai ball, cat, dog. Itu terapi saya. 2 minggu di Amerika baru bicara satu kata bahasa Inggris. 1 bulan di Jakarta, dan 6 bulan kemudian saya benar-benar belajar kata-kata dan susah payah, termasuk terapi nulis tangan kiri dengan tulisannya kayak cakar ayam. Jadi memang itu membuat saya ketawa ketika Pak Beta itu berusaha untuk bicara. Dan yang saya salut adalah beliau tidak marah ketika saya ketawa, bukan karena mengejek, karena memang saya mengingat zaman saya seperti itu 11 tahun lalu. Ketika saya ketawa, beliau ketawa. Nah, dengan ketawa itu membuat beliau tuh terbuka, bahwa beliau tuh merasa inilah dia, inilah Pak Beta, inilah beliau pasca stroke yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara, berserah pada Tuhan. Dan dari situ saya yakin beliau akan tetap bisa bicara nanti, karena memang secara medis pasca stroke memang tidak akan sembuh 100% ya.
tergantung kena stroke-nya di mana, beberapa beratnya seperti apa. Itu kalau saya dengan tubuh separuh ini saya dibilang sembuh 85%. Yang saya baca pasca stroke itu sembuh paling normal itu adalah 95%. Tidak ada yang sembuh 100%. Apalagi pasca stroke pendarahan ya. Kalau pasca stroke yang penyumbatan atau cuma stroke ringan itu pasti 100%. Nah, dengan beliau Pak Beta itu sangat terbuka, tidak marah, tapi terus berusaha untuk bicara. Itu luar biasa buat saya, luar biasa. Karena kenyataannya ketika saya berteman dengan beberapa pasca stroke yang lain ya, teman-teman yang lain, mereka biasanya down ketika kita seperti mengejek. Niatnya bukan mengejek, tapi memang jujur lucu. Kita belajar bicara seperti anak kecil gitu kan. Oke, it's okay. Tapi yang jelas Pak Beta luar biasa. Dan seharian itu sampai rumahnya kan jam 10 pagi sampai saya pulang ke Jakarta tuh jam 4 sore. Kami banyak ketawa, banyak saling mendukung, banyak belajar, masing-masing kita belajar. Dan Mbak Grace itu luar biasa banget untuk mengajak suaminya untuk tetap bisa mandiri. Luar biasa. Beliau membangun tempat untuk belajar berjalan. Dan buat saya itu dukungan yang luar biasa dengan anak-anak yang oke, orang tua yang sangat mendukung. Saya yakin Pak Beta akan sembuh, minimal kita pulih. Sembuh itu tergantung Tuhan ya, tapi pulih, kita punya hati, kita bisa melakukan apa yang kita mau nantinya. Memang tetap harus berproses dan bersabar. Pak Beta, Mbak Grace, congratulations. Saya bangga, saya sayang kepada kalian sekeluarga. Kita sama-sama menuju pemulihan. Tuhan berkati kita semua. Selamat sore. Ini siapa yang saya siapa? Kristi. Kristi. Ini yang sebelah sana, sebelah saya. Edwin. Ini siapa? Gali. Sip. Paling gampang. Tuh. Stephen. Gak apa. Steven. Seven. Iya, oke. Ciri berdiri. 2000. Apa itu? Dia fokus loh pada udah ngoyo ini ya kan, udah ngoyo 2000 berapa ngoyo gitu lah. Coba tulis. Ini anak tulis, anak WA. Bagus kok, makanya latihannya kayak gini. Bagus. Iya.
Dukungannya luar biasa loh. Grace lumayan luar biasa. Yes. Awas hati-hati. Ya. Soalnya kalau ada garis gitu, kita tuh konsen banget ya. Padahal cuman hampir rata. Tuh. Oke. Pelan-pelan up. Wow. Ini juga bisa buat latihan nih. Oh ya, bata. Berdiri di Ya. bata kan. Hati up. Ya. Tuh kayak gitu. Ya. Kakinya coba di sini. Kakinya aja yang nanti.